Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan Karida. Percaya adik-adik semua di rumah sudah siap mau memuji Tuhan, bersuka cita. Oleh sebab itu kita mau buka dalam doa. Semuanya ditutup matanya, dilipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan ibadah kami. Kami percaya sukacita Tuhan melingkupi setiap kami. Kami siap untuk ibadah di pagi hari ini dan kami mau bersuka cita, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kami semua. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, yang supaya kita lebih semangat, Karida ajak nih semua bangkit berdiri. Ayo kita semua bangkit berdiri. Ikuti Karida ya, gerakan Karida. Sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau ice breaker dulu. Yel-yel dulu ya, supaya lebih semangat, supaya tidak ada yang ngantuk-ngantuk memuji Tuhan. Oke, ikuti Karida ya. Yel-yelnya seperti begini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sekali lagi ya supaya bersemangat. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Yeay. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita mau semua adik-adik yang ada di rumah, kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Amin. Yang senang jadi anak Tuhan katakan saya senang.
Adik-adik di rumah pasti senang kan jadi anak Tuhan. Karida juga pasti senang dong. Kalau senang kita mau bersuka cita, kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Aku senang jadi anak 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 Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Anak Tuhan harus anak yang jujur, harus anak yang sayang Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita harus bergembira di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan
Adik-adik yang di rumah, semuanya silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu menolong adik-adik yang ada di rumah. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib, Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Ku sembah-Mu Tuhan, Kau baik bagiku. Nyanyikan dengan iman. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Sama-sama kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengasihi kami. Kami bersyukur hari ini buat hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh ada menikmati hari Minggu yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia
boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, berkati guru-guru kami, berkati anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Baik yang di rumah saat ini, biarlah kami semua boleh mendengar dengan penuh hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyaksikan sebuah video yang akan membuat kita melihat bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus begitu baik kepada semua orang. Ayo kita akan saksikan bersama-sama video berikut ini. Sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan kancil? Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung kancil. Dengan mudahnya, kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Tak begitu lama, kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok. Lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh kancil. Terima kasih, Kancil. Makasih Tuan Kancil. Sama-sama, jaga mereka baik-baik. Sampai jumpa. Dadah. Oke, kita telah menyaksikan video yang tadi telah ditayangkan. Adik-adik sudah melihat semua? Pasti sudah ya, pasti senang ya. Nah, pagi hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus baik, bagaimana Tuhan Yesus menolong, bagaimana Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita dalam hidup kita. Nah, kita sudah melihat di kisah video yang sudah kita tonton tadi, yaitu tentang seekor kancil yang baik hati, seekor kancil yang ramah terhadap teman-temannya. Banyak teman-teman kancil di tengah hutan di video yang kita tonton tadi ya. Ada kura-kura, ada burung, ada ayam, dan banyak lagi. Nah, dan juga kancil ini bukan hanya ramah, tetapi kancil ini suka menolong. Adik-adik tahu kancil menolong siapa di dalam video tadi? Iya benar, kancil menolong anak-anak ayam yang sedang jatuh ke dalam lubang yang dalam. Anak-anak ayam ini masih kecil-kecil.
dia jatuh dan tidak bisa menaiki lubang itu sehingga dia ada di dalam lubang itu. Ketika kancil lewat yang sedang berjalan-jalan, kancil mendengar suara anak-anak ayam itu dari dalam lubang. Lalu apa yang sedang diperbuat kancil? Nah, kancil dengan penuh belas kasihan menolong anak-anak ayam tadi. Kancil turun ke lubang itu dan dia menolong anak-anak ayam tadi. Kancil membawa keluar anak-anak ayam itu dari lubang. Terus kancil membawa anak-anak ayam ini di atas punggungnya dan mengantarkan mereka kepada induknya. Nah, adik-adik, kancil ini baik bukan? Dia mau menolong karena dia kan gak kenal tuh induk ayam siapa, ini ayamnya siapa. Tapi kancil mau menolong. Walaupun kancil enggak kenal, walaupun induk ayam ini bukan temannya, tapi kancil tetap mau menolong. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagus tidak kalau kita menjadi anak-anak yang suka menolong? Ayo jawab. Nah, tentunya bagus ya, tentunya bagus. Suka menolong, suka membantu, itu adalah ciri-ciri anak Tuhan. Ciri-ciri anak Tuhan yang baik. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang suka menolong. Apa adik-adik ceritanya? Tuhan Yesus suka menolong. Siapa yang pernah ditolong oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan. Nah, Tante juga pernah ditolong oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya pernah, sering sekali ditolong Tuhan Yesus ya. Tante percaya adik-adik di rumah pun sering ditolong Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus suka membantu banyak orang. Padahal Tuhan Yesus capek loh. Tuhan Yesus suka keliling-keliling dari desa ke desa, suka menolong orang, suka dia mengadakan mujizat-mujizat di sana. Tapi Tuhan Yesus walaupun dia capek, dia tetap mau menolong ya. Tetap mau menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Hari ini kita mau sama-sama dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang mau menolong. Ayo, siapa yang ditolong Tuhan Yesus hari ini? Kita mau melihat di dalam Injil Markus. Kita mau buka ya. Injil Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Kita boleh baca bersama-sama ya. Anak-anak yang di rumah buka Alkitabnya ya. Jangan bengong-bengong. Yuk kita baca sama-sama. Di sana perikopnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ayat 29, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaan perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Nah, adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus menyembuhkan mama mertuanya Pak Petrus. Ya, Pak Simon Petrus ya. Di sini dikatakan Tuhan Yesus memegang tangannya. Adik-adik tahu nggak? Kalau lagi sakit demam gimana sih? Badannya panas, menggigil ya, badannya lemas, pusing, aduh sampai nggak bisa bangun. Kalau lagi sakit bisa nggak masak mamanya? Nggak bisa. Kalau mamanya lagi sakit bisa nggak membantu kita mengerjakan PR? Nggak bisa karena mamanya lagi pusing, lagi sakit demam. Nah begitu juga dengan tadi mamanya Pak Simon Petrus. Dia lagi sakit demam, dia lagi terbaring di tempat tidur, dia nggak berdaya, dia lagi lemas. Tetapi ketika Tuhan Yesus diberitahu bahwa mamanya Pak Simon Petrus ini lagi sakit, Tuhan Yesus datang ke rumah Simon Petrus. Dan apa yang dilakukan? Tuhan Yesus memegang tangan mama Bapak Simon Petrus. Kemudian mama Bapak Simon Petrus ini sembuh seketika. Nah, ajaib bukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ajaib. Keajaiban Tuhan Yesus melampaui segala akal, ya. Ketika saya dan anak-anak yang di rumah meminta tolong kepada Tuhan Yesus, ada enggak keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Pasti ada ya.
Tuhan Yesus akan selalu menolong setiap kita, tante dan anak-anak yang mau minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, di sana diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan mama mertuanya Bapak Simon Petrus yang sedang apa tadi? Sakit demam. Nah, seketika itu juga ketika mamanya Simon Petrus sudah bangun dan sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mamanya pun cepat-cepat dia bangun dari tempat tidur lalu melayani Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Dia masakin masakan yang enak. Wah, luar biasa ya. Kalau kita sehat, pasti kita bisa melakukan semua hal. Kalau kita sehat, kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Benar nggak adik-adik? Pasti benar. Kalau adik-adik sakit, bisa nggak adik-adik main? Nggak bisa kan? Pasti tiduran aja, manja-manjaan sama mama sama papa ya kan? Nah, begitu juga dengan mama Simon Petrus ini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain karena sakit. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dari sakitnya, mama Bapak Simon Petrus ini langsung bekerja lagi. Langsung dia masakin, melayani Tuhan Yesus yang sedang datang di rumahnya. Nah, di hari yang sama, di sore hari, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan mama Simon Petrus, di luar rumah sudah banyak sekali orang yang menunggu Tuhan Yesus keluar. Ngapain Tuhan Yesus ditungguin di luar? Ternyata yang nungguin itu bukan orang sehat. Banyak sekali orang yang mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Ada yang sakit, ada yang susah, ada yang sedih, dan banyak lagi lainnya. Nah, Tuhan Yesus kan sudah capek tuh nolongin orang-orang, nolongin mama mertuanya Bapak Petrus. Mau gak ya kira-kira Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang banyak itu? Ayo, coba, mau gak kira-kira Tuhan Yesus menyembuhkan dan menolong mereka? Tuhan Yesus mau ternyata menyembuhkan. Karena apa? Tuhan Yesus walaupun capek, dia mau menyembuhkan mereka. Dan akhirnya sampai sore hari Tuhan Yesus selesai menyembuhkan orang banyak dan selesai menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun Tuhan Yesus capek, walaupun Tuhan Yesus letih, lesu, tapi Tuhan Yesus tetap bersuka cita dan Tuhan Yesus tetap semangat untuk menolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, setelah hari malam, selesai Tuhan Yesus mengadakan pelayanan, penyembuhan-penyembuhan, dan menolong orang yang susah, Tuhan Yesus beristirahat di malam hari. Kemudian, pagi-pagi benar dikatakan dalam Alkitab, ya, ketika langit masih gelap. Kalau langit masih gelap itu pagi-pagi itu kira-kira jam berapa ya? Jam 3 atau jam 4 pagi ya. Jam 3 atau jam 4 pagi dikatakan Tuhan Yesus sudah bangun. Tuhan Yesus bangun ngapain? Tuhan Yesus kelaparan kah? Atau Tuhan Yesus haus? Atau Tuhan Yesus cari makanan? Ayo, Tuhan Yesus ngapain bangun pagi-pagi? Apa Tuhan Yesus gak bisa tidur? Nah, Tuhan Yesus bangun pagi-pagi untuk berdoa. Iya, pinter. Semuanya berdoa. Kalau pagi hari siapa yang gak berdoa? Nah, kita harus mencontoh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bangun pagi-pagi, dia berdoa. Ya, kita juga harus demikian sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berdoa dan Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang sudah dilayani. Waktu hari kemarin, ada yang sudah disembuhkan dan ada yang dihiburkan mereka. Semua didoakan sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga harus lakukan hal yang sama. Ketika kita sudah menolong orang, ketika kita sudah menolong teman kita juga harus mendoakan mereka supaya mereka tetap ada di dalam Tuhan, supaya mereka tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus bisa meneladani Tuhan Yesus yang suka
Apa Tuhan Yesus tadi? Suka menolong, suka membantu orang lain. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa seperti Tuhan Yesus. Kita mau menolong orang lain, kita mau membantu teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Kita bisa menjadi anak-anak yang suka menolong. Karena apa? Karena ada kasih Tuhan, ya. Karena ada kasih Tuhan di dalam hati kita, ya. Kita mau menolong orang karena Tuhan beri kekuatan, ya. Kalau ada kasih Tuhan di dalam hati kita, kita dimampukan Tuhan untuk menolong orang lain dengan apa? Dengan sukacita. Nggak boleh bersungut-sungut kalau kita menolong orang lain. Nggak boleh ngomel-ngomel. Tapi kita harus menolong dengan hati yang tulus dan dengan sukacita. Nah, adik-adik, ayo kita mau buktikan kepada semua orang. Kita mau buktikan sama-sama bahwa di dalam hati kita itu ada kasih Tuhan. Tuhan memberikan kasih di dalam kehidupan kita. Nah, dan kasih itu yang akan selalu memampukan kita untuk mengasihi semua orang, ya. Siapa semua orang? Apa teman-teman yang baik sama kita aja? Atau mama bapak kita yang suka ngasih makan kita? Tapi firman Tuhan katakan kita harus bisa mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Kalau mereka nakal sama kita, bisa nggak kita mengasihi? Harus bisa. Karena apa? Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau mereka cuekin kita bisa nggak mengasihi mereka? Harus bisa. Karena kita mau meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus tidak mau memandang baik orang berdosa ataupun orang benar, tapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang, ya. Mengasihi saya dan anak-anak di rumah, ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan memampukan saya dan anak-anak yang di rumah untuk mengasihi semua orang, menghormati mama, menghormati papa. Apakah hanya papa sama mama aja yang harus dihormati? Enggak kan? Ya, ada kakak. Kalau kita punya adik, dia hormati enggak? Harus. Masa kita punya adik dicuek-cuekin? Masa adik aja yang harus menghormati kita? Nah, kita menghormati bukan kepada mama sama papa saja, kepada kakak, kepada adik, kepada saudara-saudara kita yang lain. Ada yang masih punya opung sama paman, tante. Semua harus kita hormati, semua harus kita hargai. Karena apa? Kasih Tuhan sudah ada di dalam kehidupan saya dan adik-adik semua. Bahkan adik-adik perlu tahu, kasih Tuhan memampukan kita, ya, untuk menjadi anak-anak yang baik, ya, dimanapun dan kapanpun. Nah, adik-adik, baik kita di rumah, baik kita saat bermain di luar rumah, ataupun di saat sekolah nanti kalau kita sudah ke sekolah, ataupun nanti di sekolah minggu kalau kita sudah bisa sekolah minggu sama-sama, ya, kita bisa saling mengasihi. Kita akan dimampukan Tuhan untuk mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kita dimampukan Tuhan untuk kita boleh memberkati, menghargai, dan lain-lain. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu kita harus bisa juga mengasihi orang lain seperti kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar, ya, mengasihi bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tetapi kepada semua orang seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sudah dikasihi Tuhan dan kita mau mengasihi kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini firman Tuhan pagi hari ini, dan kita mau belajar terus mengasihi, dan mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini Tante mau beri aktivitas, yaitu menyanyikan sebuah pujian yang tadi sudah Kak Rida nyanyikan, ya, di dalam pujian kita, yaitu I Love You Jesus dengan gerakannya, ya. Nanti di video dan
Adik-adik akan kirimkan video itu di kolom komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang terus memampukan setiap kami untuk kami boleh mengasihi. Tuhan, kasih Tuhan terlalu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak dapat membalas, tetapi kami percaya Tuhan, dengan Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan memampukan kami untuk kami boleh mengasihi banyak orang. Kami boleh mengasihi orang tua kami boleh mengasihi saudara-saudara kami, bahkan kami boleh mengasihi teman-teman kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah hidup kami penuh dengan kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan melingkupi setiap kami untuk kami memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.